Sebelumnya saya ingin memberikan update tentang cas HP yang kemarin saya perbaiki. Dikarenakan casing sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi, maka saya membuatkan casing baru seperti ini. Ini saya tambahkan saklar dan lampu indikator on off. Sekarang kita tutup dulu lalu kita tes. Kita pasang beban 1 ampere. Kita coba nyalakan. Matikan, nyalakan, matikan, nyalakan. Oke, normal. Jadi sekarang bisa kita kembalikan ke pemiliknya. Oke, langsung saja cara membaca nilai kapasitansi dan tegangan kapasitor. Pada kapasitor elektrolitik atau elko, cara membaca nilai kapasitansi dan tegangannya itu sangat mudah. Kita bisa lihat saja di bodinya. Di situ tertulis 82 mikrofarad 400 volt. Akan tetapi, bagaimana jika model kapasitornya seperti ini? Oleh karena itu, saya buatkan tabel seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa download di deskripsi. Sekarang saya coba ambil satu kapasitor sebagai contoh. Di sini tulisannya tidak begitu jelas ya. Jadi saya tulis saja. CBB 81223J2KV. CBB 81 menandakan bahwa ini adalah kapasitor Miller. 223 menunjukkan nilai kapasitansinya 0,022 mikrofarad atau 22.000 pikofarad. J menunjukkan nilai toleransinya yaitu 5%. Dan 2kV menunjukkan nilai tegangannya yaitu 2 kV atau 2000 volt. Penjelasan tambahan, titik-titik di sini menandakan bahwa daftarnya masih berlanjut. Jadi 1 pikofarad, 1,5 pikofarad, 2,2 pikofarad, 3,3 pikofarad, 4,7 pikofarad dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba baca kapasitor lain. CBB81 menunjukkan bahwa ini kapasitor Miller. 1K6 menunjukkan nilai tegangannya 1,6 kV atau 1600 volt. 222 menunjukkan nilai kapasitansinya 2200 pikofarad atau 0,0022 mikrofarad. J menunjukkan nilai toleransinya yaitu 5%. Sekarang kita coba baca kapasitor lagi. Di sini tertulis 01K 400V CMC. 01 menunjukkan nilai kapasitansinya yaitu 0,01 mikrofarad. K menunjukkan nilai toleransinya yaitu 10%. 400V menunjukkan nilai tegangannya 400 volt. CMC mungkin kode produksi atau tahun produksi. Dan jika kalian tidak percaya, langsung kita tes saja. Kita ambil multimeter. Sekarang kita ukur. Di sini nilainya terbaca 10,3 nanofarad atau 0,01 mikrofarad.
Oh iya, catatan penting. Di sini satuan nanofarad memang sengaja tidak saya tulis karena satuan nanofarad biasanya tidak digunakan di kapasitor. Satuan yang umum digunakan biasanya picofarad atau mikrofarad. Contoh titik 01K artinya 0,01 mikrofarad, titik 001J artinya 0,001 mikrofarad, 68 artinya 68 picofarad, 33 artinya 33 picofarad. Dan lagi sebagian kapasitor, terutama kapasitor yang ukuran fisiknya kecil-kecil seperti kapasitor keramik, seringkali tidak ditulis nilai tegangannya. Jadi yang ditulis hanya nilai kapasitansinya. Contoh, di sini tertulis 105 artinya 1 mikrofarad dan tidak ada kode lain yang menginfokan nilai tegangannya. Dan juga untuk kapasitor SMD biasanya tidak memiliki kode sama sekali. Contohnya seperti ini, dan ini. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui nilai kapasitansinya, kapasitornya harus dicabut dari PCB kemudian diukur pakai multimeter. Dan karena alasan itulah kenapa nilai dari kedua kapasitor di sini tidak saya tulis. Karena saya malas untuk nyabut kapasitornya dari PCB dan kemudian harus mengukur pakai multimeter. Lalu dikembalikan lagi ke PCB, rasanya ribet aja gitu. Dan jika kalian merasa ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video saya selanjutnya. Selanjutnya kita bahas apa?